Baik, salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada pada malam hari ini, mari kita mau sama-sama kita satukan hati kita. Kita mau sama-sama kita datang untuk menyembah Tuhan. Biar Dia bertahta atas pujian penyembahan kita. Kita bangun mezbah doa di malam hari ini. Biar Tuhan disenangkan lewat pujian penyembahan kita malam hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Dari pagi sampai malam hari ini, Tuhan menuntun langkah setiap kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami, tubuh, pikiran, dan jiwa kami. Untuk kami boleh datang menyembah Engkau, Allah kami yang hidup. Yang di dalamnya ada keselamatan, yaitu yang ada di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini. Kuduskan dan sucikan setiap kami, agar kami layak menghadap tahta-Mu yang kudus. Terima kasih. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur. Pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Lebih lagi, Yesus pegang erat. Yesus pegang erat tanganku. Kami tidak dapat hidup di luar kasih-Mu. Di luar kasih Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama Yesus pegang erat. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggal
Jesus. Engkau alasan. Engkau alasan selamaku. Mari lebih lagi dengan segenap hati. Yesus, Yesus, pegang erat tangan kami Tuhan. erat Ya, tanganku. biar kasih-Mu mengalir malam hari ini. Jesus, di luar biar hadirat-Mu mengalir malam ini Tuhan. Jangan Ya, tinggalkan aku. Engkau alasan. Engkau alasan Jesus. selama ku hidup. Yes. Jesus. Yes. Jesus. Makasih Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman Kau berfirman dan sembuhkan kami. dan sembuhkanku. Engkau bersabda dan selamatkanku. tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Oh haleluya. Bagimu Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman Engkau memulihkan setiap kami. dan Yes, Lord sembuhkanku. Jesus. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang Tiada mustahil. yang mustahil Oh bagimu bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Kau bersabda bersabda dan selamatkanku. tiada yang Tiada mustahil. yang mustahil Oh bagimu bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Kami percaya pemulihan terjadi pada malam hari ini. Oh, Segala puji kesembuhan terjadi pada malam hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Mari naikkan suaramu, sembah Dia, sembah Dia, sebab Engkau yang layak untuk kami sembah Tuhan. Engkau yang layak untuk kami tinggikan. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. segala Yesus. puji Haleluya. hanya Bertahta atas pujian penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Yes, Jesus. Terima kasih Tuhan. Oh, hadirat-Mu Tuhan. Haleluya.
pujian bagi. Tidak dapat kami balas kasih. Besar kasih, besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini bawa setiap hati kami datang lebih dekat, lebih erat, menikmati kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. ku sembah Kau, ku sembah, Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. ku Sembah Kau, ku sembah Kau. Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau. Mari sembah Dia. Angkat suaramu, mari sembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ku Semua membalas besar kasih-Mu. kasih setiamu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah, Ku sembah Kau, ku sembah Kau. sembah Kau. Mari sembah dengan segenap hatimu malam hari ini. Mari angkat hatimu, angkat pujianmu. Katakan ini setiap pernyataan kami di hadapan Engkau Tuhan. Sembah pujian dan penghormatan kami bagi Raja. Segala pujian kami bagi-Mu Tuhan. Engkau yang layak, Engkau yang layak Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenang. Sembah, sembah. Kami bawa setiap korban syukur kami malam hari ini di hadapan Engkau Tuhan. Sebab kasih setiamu lebih dari setiap hidup kami. Kemurahan-Mu melimpah atas setiap kami Tuhan. Kami bawa setiap korban syukur kami malam hari ini di hadapan Engkau. Sembah pujian syukur. Haleluya. Hanya bagi nama-Mu Tuhan. Engkau yang layak. Tidak ada nama lain yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang berperan utama di dalam setiap hidup kami sampai hari ini ya Tuhan. Sebab hanya kepadamu kami beri setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, kami berserah penuh di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat atas setiap kehidupan kami. Kami menaikkan pujian kami Tuhan.
tanda penyerahan setiap kehidupan kami. Tuhan, ini setiap kami malam hari ini datang di hadapan hadirat. Oh, ini setiap kami Tuhan, kami berserah penuh. Ku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Pada kehendak-Mu kami mau berkata, aku berserah, aku berserah. Oh Tuhan, Pada di Yesus setiap kami di hadapan Engkau, kami mau nyatakan satu kali lagi, mari bersama naikkan pujian-Mu, nyatakan aku berserah, aku berserah. Oh, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Hanya kepada Engkau Tuhan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, karena kami tahu kepada siapa hati kami menyembah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak, kami berdoa mengucap syukur buat malam hari ini. Anugerah Tuhan atas hidup kami boleh memuji menyembah Tuhan semua karena berkat-Mu. Tuhan, biarlah hari ini kami terus membuka hati kami bagi kebenaran firman-Mu, dan biarlah Tuhan juga berbicara agar kami tahu membedakan kehendak Tuhan di hidup kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu secara sempurna dan kami boleh hidup dalam perkenanan Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu. Kita boleh berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini. Saya percaya semua karena anugerah Tuhan di hidup kita. Baik, kita akan sama-sama melanjutkan bacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya seperti biasa, ya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Karena itu saudara, ya terus kirimkan kesaksian saudara agar boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Iya, shalom Ibu Debbie, saya Ibu Mirna dari Tarakan, Kalimantan Utara. Iya, shalom Tarakan, ya Kalimantan Utara. Ya, apa kabar semua yang ada di sana? Jemaat Mesbah Doa, puji Tuhan. Ya, dari Ibu Mirna. Saya ingin bersaksi, Ibu, pada akhir tahun 2022 yang lalu, ya akhir tahun 2022 yang lalu saya mengalami sakit, yaitu ya ada benjolan di payudara saya, ya, dan memasuki awal tahun 2023 di bulan 2 benjolan itu tetap ada dan
bahkan sudah terasa sakit. Jadi dari 2022 ya sampai 2023 ada benjolan, bahkan mulai terasa sakit. Ya dulunya tidak sakit, sekarang merasa sakit. Saat itu saya merasa sangat takut sekali, dan sakitnya juga ya semakin kuat, ya semakin terasa. Bahkan sakitnya itu sampai ke bawah ketiak, sampai ke bawah. Ya, sampai ke, berarti dari bawah ketiak sampai ke bawah ya, terasa sakit. Dan di bulan 5 saya pada waktu itu mendengar khotbah ibu yang secara kebetulan bagi saya itu lewat di beranda saya di YouTube ya, lewat, dan ada satu penggalan khotbah ibu ya, saat itu ibu berkata, jikalau kita yakin dengan iman ya, maka kepercaya dengan iman percayamu. Apapun masalah atau pergumulanmu, maka Tuhan pasti akan buka jalan. Dan setelah sebulan akhirnya dari situ saya mengikuti channel ibu, mengikuti mesbah doa dan juga mesbah syukur ya. Dan ya ketika memasuki bulan ke-6 ya, di satu malam di saat saya dan anak-anak selesai doa, kami pada saat itu hendak beristirahat untuk tidur. Tapi tidak berapa lama anak-anak akhirnya sudah tertidur dan saya belum bisa tidur. Saat itu juga saya bangun ya, dan saya berdoa. Dan saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya yakin dan percaya dengan iman ya, Tuhan pasti sanggup menyembuhkan saya. Karena saya percaya Tuhan bisa membalikkan ya keadaan yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Dan Tuhan pasti sanggup menyembuhkan. Iya Bapak Ibu, karena ya takut ya, bayangkan benjolan dan sudah terasa sakit, bahkan sudah berbulan-bulan. Dan ibu berdoa dengan iman, ibu perkatakan bahwa aku percaya engkau sanggup membalikkan keadaan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan luar biasa Bu, puji Tuhan, ketika saya bangun pagi hari, saya sangat kaget kenapa badan saya tidak sakit lagi. Ya, padahal kemarin sakit dari benjolan itu. Puji Tuhan, ketika saya mencoba meraba, benjolan itu sudah hilang, tidak ada lagi. Puji Tuhan, saya saat itu sampai menangis. Sungguh luar biasa saya menyaksikan pertolongan Tuhan dalam hidup saya juga bersama anak-anak. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang dahsyat ya, juga kepada Ibu Debbie. Semoga kesaksian saya ini dapat membangkitkan iman kita agar kita tidak goyah. Terima kasih Ibu Debbie, shalom, Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu, luar biasa ya kesaksiannya. Ya, siapa yang tidak takut kalau mengalami benjolan ya, dan bahkan benjolan itu sudah mulai terasa sakit, menjalar sampai ke bawah ketiak. Ya, dan dari tahun 2022 sampai 2023. Tapi ketika ibu berdoa, beriman, percaya ya, maka terjadi sesuai dengan imanmu. Waktu bangun pagi tiba-tiba merasa badannya sudah enak, tidak ada sakit lagi, bahkan ketika dipegang benjolannya sudah tidak ada. Kita percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan berkata iya, Tuhan menyembuhkan, ya Dia pasti menyembuhkan. Terima kasih Ibu kesaksiannya, menjadi berkat bagi setiap kita. Iya, baik, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan 2 Samuel pasal yang ke-5. Bagaimana dikisahkan ketika Daud menjadi raja dan akhirnya Daud ya maju melawan orang Filistin, karena orang Filistin mendengar Daud menjadi raja atas seluruh Israel, mereka menjadi marah, mereka turun untuk menangkap Daud dan membunuhnya. Tapi Daud bertanya kepada Tuhan, apakah aku harus maju? Tuhan berkata, majulah, sebab aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Dan Daud maju, orang Filistin terpukul kalah.
Tapi mereka tidak pernah menyerah, akhirnya mereka maju lagi untuk yang kedua kalinya untuk menangkap Daud. Dan kali ini pun Daud bertanya kepada Tuhan, apakah aku harus maju? Dan dia mendengar Tuhan menjawab, jangan engkau maju. Tapi rubah posisi barisanmu, kelilingi bangsa itu, ya, dan majulah menyerang dari arah-arah yang lain, yaitu dari bawah pohon. Dan Tuhan memberikan kemenangan sekali lagi kepada Daud. Ya, dan kita melihat di sini bagaimana ketika Daud mengandalkan Tuhan, maka Tuhan juga turut bekerja, ya, dalam segala sesuatu yang diperbuat oleh Daud karena dia taat kepada perintah Tuhan. Baik, kita lanjutkan sekarang 2 Samuel pasal yang ke-6, judul perikopnya adalah tabut dipindahkan. Ayat yang pertama, Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Ya, jadi Bapak Ibu, kita lihat di sini, ya, Daud berniat untuk kembali memindahkan tabut Allah. Kita tahu tabut Allah itu dulu berbicara adalah kehadiran Tuhan, sesuatu yang sakral. Ayat 3, mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahio anak-anak Abinadab mengantarkan kereta itu. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ayat 6, ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka ayat 7, bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana. Karena keteledorannya itu ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Kita melihat di sini akhirnya setelah Daud menjadi raja, ya, dia berniat untuk memindahkan tabut Allah, ya. Tabut Allah adalah harta, ya, milik bangsa Israel dan biasanya disimpan dalam kemah suci. Ya, pada waktu tabut Allah itu dikembalikan ke bangsa Israel setelah dirampas untuk sementara waktu oleh orang-orang Filistin. Kita ingat kisahnya dulu, ya, ketika tabut itu dirampas, ya, dan akhirnya orang Filistin juga mengalami kutuk gara-gara tabut itu, dan akhirnya mereka kembalikan tabut itu, dan tabut itu disimpan di rumahnya Abinadab. Ya, karena mereka takut, mereka banyak yang mati akibat tabut itu, karena tabut Allah itu bicara tentang kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan. Ya, dan tabut itu disimpan di rumah Abinadab selama 20 tahun, ya. Saudara masih ingat kan kisah itu, sejak anaknya Imam Eli melakukan yang jahat dan Imam Eli mati, ya. Bahkan anak-anaknya juga Hofni dan Pinehas mati. Tabut itu jatuh ke tangan orang Filistin karena dibawa oleh mereka ke medan pertempuran. Dan akhirnya orang Filistin mengalami kutuk gara-gara tabut itu, banyak yang sakit, banyak yang mati, ya. Dan akhirnya mereka kembalikan tabut itu, diantarlah ke rumah Abinadab selama 20 tahun tabut itu ada di sana. Daud melihat betapa Allah memberkati Abinadab dan ia ingin membawa tabut itu kembali ke Yerusalem untuk memastikan bahwa Allah memberkati seluruh bangsa. Ya, untuk informasi kita bisa melihat tentang tabut itu, ya, itu ada di Keluaran 37, ya Bapak Ibu. Bagaimana akhirnya, ya, tabut itu, ya, yang melambangkan kehadiran Allah itu Daud menaruh perhatiannya dan dia punya hati untuk, ya, tabut itu harus diambil, diletakkan di satu tempat yang, ya, lebih baik, begitu, ya, pikirnya Daud. Lalu dikatakan di sana ayat yang ke-4, lalu Usa, ya, anaknya Abinadab itu disuruh untuk mengawal, ya,
kereta yang mengangkut tabut itu. Tiba-tiba ketika ya kuda-kudanya tergelincir, lalu spontan Usa itu mengulurkan tangannya untuk memegang tabut itu, dan dikatakan lah dia memegangnya lalu lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa dan saat itu Usa mati. Kita melihat di sini padahal Usa itu hanya berusaha untuk melindungi ya tabut perjanjian itu supaya tidak jatuh. Ya, jadi apakah kemarahan Allah terhadap Usa itu adil ya? Sebab saudara menurut Bilangan ya, menurut kitab Bilangan 4 ayat yang kelima di sana kalau kita baca, hanya orang Lewi lah yang boleh memindahkan tabut Allah, yang harus mengusungnya dengan menggunakan tongkat pengusung ya, dan mereka tidak pernah menyentuh tabut itu sendiri. Ya, dan kita lihat di sini bagaimana akhirnya Usa mati ya, karena cara mereka membawa tabut itu adalah dengan cara yang salah. Tabut itu tidak boleh diangkat dengan kereta, tapi harus dipikul oleh orang Lewi ya. Tidak boleh disentuh ya, dan itu harus dipikul ya, dan menyentuh tabut Allah itu merupakan pelanggaran besar ya menurut hukum Ibrani. Tindakan Allah ditunjukkan kepada Daud dan ya juga Usa. Daud meletakkan tabut itu di atas kereta mengikuti apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Filistin dan bukan mengikuti perintah Allah. Usa walaupun tulus ingin melindungi tabut, ia harus menghadapi konsekuensi dosa karena menyentuh tabut itu. Juga Usa mungkin bukan orang Lewi ya. Dan kali berikut akhirnya Daud berusaha membawa tabut itu ke Yerusalem dengan berhati-hati dan dengan cara yang benar. Ya, kenapa Tuhan marah sebenarnya bukan hanya karena Usa menyentuh tabut itu saja, tapi cara mereka membawa tabut itu tidak sesuai dengan cara yang sudah diatur oleh firman Tuhan. Mereka hanya melihat bagaimana orang Filistin membawa tabut itu dengan kereta, dan Daud pikir yang penting sudah diangkut dengan kereta sama aja nyampe ditaruh. Tapi ternyata tabut Allah itu ketika dia mau jatuh ya akhirnya Usa mencoba menahannya, dia malah mati dalam murka Tuhan. Karena kenapa? Ternyata saudara kita tahu di sini bahwa cara mereka membawa tabut itu tidak berkenan kepada Allah, karena yang pertama yang harus mengangkat tabut itu adalah orang Lewi. Ya, dan kemungkinan Usa ini bukan orang Lewi. Dan juga dikatakan di sana bahwa tabut itu harus dipikul, bukan ditaruh di kereta. Ya, tetapi dipikul oleh orang Lewi. Makanya Tuhan itu marah karena Daud melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum Tuhan, tapi mengikuti cara orang Filistin. Dan akhirnya tabut itu mereka bawa. Dan akhirnya saudara ketika Usa mati di situ semua kaget ya, karena bangkitlah murka Tuhan di situ dan Usa disambar oleh api Tuhan ya. Dan di sana dikatakan ayat 8, Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya, maka tempat itu disebut orang ya Peres Usa sampai sekarang. Dan dikatakan di sana pada waktu itu tapi Daud menjadi sangat takut kepada Tuhan. Ya, lalu katanya bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku. Ayat 10, sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom orang Gad itu. Jadi tidak jadi saudara dibawa ke tempat Daud, tapi dibelokkan, dititipi ke rumah imam. Di situ ada orang yang bernama Obed Edom. Ya, dia juga seorang Lewi. Ditaruh di rumahnya ya tabut itu di sana. Dan dikatakan di sana ya, kita melihat di sini bahwa ya tidak boleh bermain-main dengan Tuhan ya. Apa yang sudah digariskan itu yang harus diikuti. Dan di sana kita baca, lihat di sana akhirnya dititip di rumah Obed Edom karena Daud takut ya, Usa sudah mati, Daud takut semakin banyak nanti akan ada yang mati. Daud titip ayat 11, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu.
Lalu Daud pergi mengangkut tabut itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Ya, kita lihat Bapak Ibu apa yang terjadi ketika tabut itu berada di rumah Obed-Edom. Rumahnya diberkati Tuhan, keluarganya diberkati Tuhan. Ya, kita lihat di sana tadinya Daud takut membawa tabut itu. Daud marah ya karena orang yang bermaksud baik justru dibunuh. Ya, dan kita lihat di sini karena Daud itu punya rencana yang dia anggap itu baik untuk mengembalikan tabut perjanjian itu. Ya, dan Daud pasti mengetahui bahwa dialah yang bersalah karena mengangkut tabut itu secara sembrono, tidak meminta petunjuk Tuhan. Setelah tenang kembali, Daud menyuruh menyimpan tabut itu di tempat penyimpanan sementara sambil menunggu melihat apakah Tuhan mengizinkan dia membawa tabut itu ke Yerusalem. Hal ini juga memberi Daud waktu untuk memikirkan cara yang benar untuk mengangkut tabut tersebut, ya. Dan kita melihat di sini Bapak Ibu, ya, seringkali kita ini melakukan yang benar, ya, belum tentu itu berkenan. Seringkali ketika kita melakukan apa yang baik, belum tentu itu yang berkenan kepada Tuhan. Daud punya niat baik membawa tabut itu, tapi ternyata caranya salah dan itu tidak berkenan di hati Tuhan. Akhirnya Usa mati. Lalu akhirnya Daud menitipkan tabut itu, ya, di rumah Obed-Edom, dan akhirnya ya dia bergumul untuk kembali membawa tabut itu. Tapi ketika Daud mendengar Obed-Edom sangat diberkati Tuhan karena tabut itu, akhirnya Daud mengatur untuk kembali mengangkut tabut itu. Ya, dikatakan di sana ayat yang ke-13, apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, ia berbaju efod dari kain lenan. Jadi ketika akhirnya Daud mau mengangkat tabut itu lagi, dia bertanya kepada para imam, ya, bagaimana untuk membawa tabut itu? Ya, Daud mengikuti caranya Tuhan. Tabut itu dipikul dan dengan sukacita mereka berangkat, dan setiap kali pengangkat tabut itu melangkah maju 6 langkah, setiap 6 langkah dihitung, disembelih, ya, kambing domba di sana, lembu gemukan. Setiap 6 langkah sembelih 1 lembu, 6 langkah 1 lembu. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, dan ia memakai baju efod dari kain lenan. Perhatikan, di awal tadi Daud tidak memakai, ya, baju efod dari kain lenan. Dia juga tidak membawa orang mengangkut tabut itu, tapi dinaikin di kereta. Ya, dan Daud melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Ayat 15, Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak-sorai dan bunyi sangkakala. Tadinya pertama tidak begitu. Ketika tabut itu masuk ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya lah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada mereka, ya, kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh halayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, ya, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada sisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud. Ya, katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan, para hambanya merasa dirinya terhormat pada hari ini seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Ayat 21. Tetapi ya, berkatalah Daud kepada Mikal di hadapan Tuhan yang telah memilih aku, yang menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel,
Israel di hadapan Tuhan. Aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Kita lihat di sini Bapak Ibu ya. Jadi ya dikatakan Mikal itu adalah istri pertama Daud ya. Tetapi di sini dia disebut anak Saul. Kemungkinan untuk menunjukkan kesamaan sikap dengan sikap ayahnya. Jadi kita lihat penghinaan Mikal terhadap Daud mungkin ya bukan dimulai pada waktu Daud ya dengan keagungannya memasuki kota, menari-nari di depan tabut. Mungkin barangkali memang Mikal menganggap ya sangat tidak pantas memperlihatkan ya responnya itu di depan semua orang. Jadi kita lihat di sini ya Tuhan itu melihat hatinya Daud. Daud menari-nari ya, dia tidak peduli lagi, tapi dia menunjukkan ya bagaimana komitmennya kepada Tuhan. Bahkan pada waktu itu dia tidak menggubris istrinya yang menghina dia. Dan Alkitab berkata apa yang terjadi, Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Dan kita melihat Bapak Ibu ya akhirnya ya Daud berhasil membawa tabut itu ke Yerusalem. Dan akhirnya ya Daud merasa bahwa dengan membawa tabut itu, benda berharga lambang kehadiran Tuhan itu akan dapat membawa berkat. Ya memang Bapak Ibu ketika kita tinggal dekat dengan Tuhan, maka itulah sumber dalam berkat kita. Mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Kami belajar dari firman Tuhan. Bagaimana kami harus melakukan segala sesuatu bukan hanya dengan alasan kebaikan tapi kebenaran. Biarlah Tuhan Engkau yang melandasi setiap hidup kami Tuhan dengan kebenaran-Mu sehingga apa yang kami lakukan boleh mendatangkan perkenanan Tuhan. Kami belajar dari kisah Daud malam ini bagaimana dia rindu memindahkan tabut Tuhan yang berarti kehadiran Tuhan itu dekat dengan dirinya. Kami juga bawa kami untuk selalu rindu akan kehadiran Tuhan. Biarlah Allah senantiasa hadir dalam hidup kami, menuntun langkah kami, membimbing jalan kami, sehingga yang terikat dilepaskan, yang terbeban berat Engkau beri kelegaan. Apapun ikatan-ikatan dosa dalam hidup kami dilepaskan dalam nama Yesus. Kau juga memberkati Bapa untuk seluruh anak-anak-Mu yang setia mencari wajah-Mu. Mereka yang sedang dalam pergumulan yang berat, sakit, penyakit Tuhan, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang ingin menjual aset karena terlilit hutang piutang, Tuhan juga turut bekerja. Kami berdoa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Bebaskan kami. Ketika kami bertobat maka Tuhan sanggup. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa yang setia mencari wajah-Mu. Biarlah orang yang hidup mengandalkan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Engkau juga memberkati setiap mereka rindu punya keturunan, anak keturunan ilahi. Setiap kandungan yang tertutup Tuhan bukakan di dalam nama Yesus. Berkati Bapa untuk bangsa kami Indonesia. Kami berdiri dari Sabang sampai Merauke. Lawatan Tuhan tercurah buat bangsa ini. Indonesia dipulihkan Tuhan. Menjelang pilkada, pilpres, biarlah Tuhan memilih orang-orang yang terbaik yang ada di kepemerintahan bangsa kami dengan takut akan Tuhan. Berkati juga Tuhan Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI Polri. Biar bangsa kami ada dalam kebenaran. Pemerintahnya hidup takut akan Tuhan. Dosa dan dosa Tuhan dipatahkan, diputuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan berkati dengan damai sejahtera yang dari Engkau. Biarlah hujan keselamatan tercurah. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.